Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu secara daring, ya, Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hasil materi yang saya dapatkan dari program guru penggerak, begitu. Maka pada kesempatan hari ini saya namakan dengan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya ingin cek dulu apakah share saya sudah bisa terlihat. Materi saya apakah sudah bisa terlihat? Sudah. Terima kasih. Sudah. Alhamdulillah. Baik, jadi di dalam program guru penggerak kami mendapatkan beberapa materi berupa paket modul seperti itu, ya. Nah, di akhir paket modul 1 ini ada materi tentang budaya positif. Di dalam materi budaya positif ini kami diminta untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru di sekolah dengan harapan materi ini tidak hanya bermanfaat untuk kami, tetapi juga dapat bermanfaat untuk teman-teman guru yang lain dan juga sekolah, seperti itu. Nah, maka izinkan saya untuk menyampaikan kurang lebih nanti sekitar 1 jam, gitu ya, 1 jam. Kemudian jika dalam penyampaian saya nanti mungkin terkendala sinyal atau suara tidak bisa terdengar, silakan bisa menyampaikan atau interupsi, gitu ya. Baik, saya mulai materi tentang budaya positif yang sudah kami terima dari program guru penggerak yang kami ikuti, gitu. Kita awali dengan pertanyaan pemantik, yang mana di sini pertanyaannya berupa pertanyaan setuju atau tidak setuju berkaitan dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu Guru, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini 3 pertanyaan pemantik. Apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang saya bacakan ini? Nah, tidak harus dijawab saat ini, ya. Ini sebagai pertanyaan pemantik. Nah, akan kita lakukan bersama jawabannya di slide berikutnya, seperti itu. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang sudah pernah mendengar atau mungkin sudah tahu, ya, tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif sehingga menumbuhkan karakter. Budaya positif juga merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kita berharap budaya positif ini dapat terwujud di sekolah kita, di SMP IT Al-Huda Wonogiri. Maka kita harus bersama-sama untuk berusaha mewujudkannya. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Salah satunya adalah dengan disiplin positif. Disiplin positif. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang disiplin positif, juga apa saja yang bisa kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif ini. Kita ingat kembali
tentang pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai hal ini, tentu saja anak-anak membutuhkan lingkungan yang positif, membutuhkan lingkungan yang baik seperti itu. Maka sangat penting kita mewujudkan budaya positif ini dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan. Nah, ini adalah materi yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima keyakinan kelas, 6 posisi kontrol, 7 segitiga restitusi. Ada beberapa materi yang barangkali tidak asing dan sudah pernah kita dengar sebelumnya, tetapi barangkali juga ada yang baru mendengar istilah-istilah asing ya, yang baru kita dengar hari ini, seperti itu. Seperti pengalaman saya pribadi ketika belajar, mungkin saya agak asing dengan kata segitiga restitusi itu apa, posisi kontrol itu apa. Baru ketika mempelajari modul, baru tahu ternyata ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi, kemudian bagaimana penerapannya, dan seberapa penting di dalam dunia pendidikan, khususnya saat menghadapi anak-anak, permasalahan anak-anak. Nah, kita awali dengan yang pertama, perubahan paradigma belajar, paradigma teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi yang diluruskan. Ya, jadi berikut ini paparan dari William Glasser dalam teori kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seharusnya hal ini kurang tepat ya. Jadi guru tidak bisa atau tidak seharusnya mengontrol murid, tetapi murid sendiri yang akan mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi tentang kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga terjadi miskonsepsi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Orang dewasa yang dimaksud di sini adalah bisa guru, bisa juga orang tua, yang kemudian memaksa siswa, memaksa anak didik, peserta didik, atau mungkin memaksa sebagai orang tua memaksa anak. Hak memaksa ini tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa karena memaksa itu merupakan hal yang tidak efektif. Ternyata seperti itu. Kita lanjutkan ke perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Di sini ada tampak perbedaan yang sangat jelas gitu ya. Di dalam tabel di sini yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, setiap perilaku yang dilakukan oleh kita maupun anak didik kita itu pasti memiliki tujuan. Baik itu perilaku yang baik, perilaku yang positif, maupun perilaku yang negatif. Jadi, seumpama ada siswa yang melakukan suatu pelanggaran, itu pasti juga siswa tersebut memiliki tujuan atau ada maksudnya, ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita
hanya bisa dikontrol oleh diri kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita. Nah, yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, digambarkan dalam sebuah bagan atau peta konsep ya. Di sini bermula dari teori kontrol yang tadi kita bahas, kemudian nanti diturunkan dalam program-program disiplin positif yang itu nanti akan menciptakan budaya positif. Jadi dari disiplin positif itu untuk mewujudkan budaya positif. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, dan di sini disampaikan melalui bagan ini hubungan antara teori motivasi, kemudian disiplin, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi itu ternyata saling berkaitan atau saling berhubungan. Dan juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita awali dari disiplin positif. Saat mendengar kata disiplin, hal apakah yang terbesit dalam benak Anda atau dalam benak kita gitu ya? Disiplin, sebagian orang mungkin akan menghubungkan kata disiplin ini dengan ketaatan. Disiplin itu berarti taat aturan. Ada yang mungkin menghubungkan dengan disiplin berarti patuh, ya, kepatuhan. Atau ada yang peraturan, aturan. Disiplin ada juga yang beranggapan disiplin itu berarti hukuman, ya, berkaitan dengan hukuman. Padahal hal itu sangat berbeda. Nah, ada juga yang mengaitkan disiplin itu tata tertib. Nah, apakah hal itu sudah tepat? Nah, kita kembali kita ingat makna disiplin. Apa itu makna disiplin? Dalam budaya kita, makna disiplin itu justru dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga cenderung kata disiplin itu dihubungkan dengan suatu ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Nah, padahal tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi, berarti motivasi yang ada dalam diri mereka itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, dari dalam diri mereka sendiri. Nah, motivasi intrinsik ini berjangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman maupun hadiah. Jadi, motivasi yang timbul dari diri sendiri itu tidak terpengaruh oleh adanya hukuman maupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, ini yang diharapkan dalam disiplin positif. Jadi bukan disiplin di mana taat pada aturan, tetapi motivasi yang ada dalam dirinya belum berupa motivasi intrinsik. Yang diharapkan dalam disiplin positif ini motivasinya benar-benar dari dalam diri sendiri. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu
kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajibnya penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Makna disiplin menurut Diane Gossen, disiplin itu artinya belajar. Kata disiplin dari akar kata disciple atau murid. Untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah juga motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, disiplin yang dimaksud, yang intrinsik, itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Tujuannya yaitu apa yang dia hargai. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Maksud dari nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai karakter, nilai-nilai positif gitu. Nah, sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi, tidak hanya kita berharap anak-anak kita disiplin di sekolah saja, tetapi kok di rumah mungkin belum bisa disiplin, karena mungkin belum tumbuh motivasi intrinsiknya. Kita berharap motivasi intrinsik ini juga ditanamkan dalam diri siswa. Nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah sifat-sifat positif ya, nilai-nilai positif yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dalam teori kontrol tadi kita belajar tentang setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kalau di dalam kurikulum merdeka sering kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, jadi ini yang sering kita pelajari dari kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka ya, profil pelajar Pancasila. Nah, inilah contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Sejak tadi kita sudah menyinggung tentang motivasi perilaku manusia. Yang tadi kita katakan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, ada berapa motivasi dalam teori motivasi perilaku manusia? Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya, misalnya kita datang ke sekolah
berusaha untuk tepat waktu. Nah, ternyata motivasi yang mendasari perilaku kita tersebut adalah supaya kita tidak mendapat sanksi atau hukuman. Nah, ini termasuk motivasi yang berasal dari luar, karena kita masih khawatir dengan adanya hukuman, sehingga kita disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, misalnya saja dengan kita datang ke sekolah tepat waktu atau dengan kita itu disiplin, kita akan mendapatkan reward atau kita akan mendapatkan hadiah atau kita akan mendapatkan imbalan-imbalan. Nah, itu juga merupakan motivasi ekstrinsik, ya, motivasi ekstrinsik dari luar. Yang ketiga, dalam teori motivasi perilaku manusia, untuk menghargai diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini termasuk dalam motivasi internal, motivasi intrinsik tadi, motivasi dari dalam. Ini yang menjadi tujuan disiplin positif yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi arah dari tujuan disiplin positif ini adalah berusaha menanamkan motivasi intrinsiknya, motivasi yang berasal dari dalam. Kemudian di sini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan dan hukuman itu berlaku sama. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, jadi dampaknya penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum, dan memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Seperti itu ternyata ya. Jadi penghargaan dan hukuman itu berlaku sama. Dihukum oleh penghargaan, penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dengan adanya penghargaan-penghargaan justru akan mengurangi tumbuhnya motivasi intrinsik. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi, dalam kita memberikan apresiasi bagaimana seharusnya, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beri pengakuan secara khusus, ya, misalnya ada siswa yang menunjukkan adanya suatu prestasi, kita memberikan apresiasi itu secara khusus, kemudian secara pribadi, perseorangan. Kemudian diharapkan pengakuan itu diberikan tidak hanya ke 1-2 murid, tetapi semua secara bergantian. Memberi pengakuan itu juga secara konsisten dan fokus pada proses. Dan contohnya di sini, misalnya pada situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian di sini ada contoh pengakuan atau contoh apresiasinya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh memberi apresiasi pada siswa. Materi yang berikutnya yang kita dapat dalam modul budaya positif ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini juga berkaitan dengan disiplin positif. 5 kebutuhan dasar manusia, ini yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan kebebasan. Keempat, kebutuhan kesenangan. Dan kelima, kebutuhan kekuasaan. Nah, apabila kebutuhan dasar ini barangkali ada yang tidak terpenuhi, bisa jadi akan ada perilaku-perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa gitu ya. Misalnya ada siswa yang kurang
kasih sayang misalnya. Nah, itu bisa menyebabkan atau menjadikan siswa itu melakukan perilaku-perilaku negatif. Nah, ini jadi saling berkaitan. Maka hal ini perlu untuk diperhatikan seperti itu ya. Nah, kemudian materi yang berikutnya kita belajar juga tentang keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas dan mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas disebut juga dengan kesepakatan kelas. Nah, ini mungkin hampir sama dengan peraturan kelas. Tetapi pada materi yang kita dapatkan, peraturan kelas itu saat ini dibuat menjadi keyakinan-keyakinan kelas. Mengapa? Mengapa dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Karena hal ini mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik dalam diri siswa. Nah, mengajak siswa kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang nilai-nilai kebajikan universal tadi, sehingga hal ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi diharapkan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama dengan siswa, siswa menjadi lebih tergerak untuk menaatinya, ya, walaupun pada intinya kurang lebih sama, tetapi proses pembuatannya itu berbeda ya. Nanti kita akan belajar bagaimana membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas, ya. Kemudian prosedurnya, prosedur keyakinan kelas di sini titik tekannya adalah guru itu melibatkan siswa dalam membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tidak hanya semacam tata tertib atau peraturan dari sekolah, tetapi siswa diajak berpikir, kemudian diminta untuk mengeluarkan ide dan gagasannya, usulnya untuk membuat keyakinan kelas, sehingga membentuk suatu kesepakatan bersama yang nanti akan ditaati bersama-sama. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan dalam bentuk contoh videonya ya. Di sini ada, saya putarkan sebuah video tentang prosedur pembuatan keyakinan kelas supaya lebih detail. Semoga kita bisa menerapkannya di kelas-kelas kita. Kelas impianmu. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas.
penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Ya, demikian tadi video tentang pembuatan kesepakatan kelas ya. Dan berawal dari kelas, itu kan bagian kecil dalam suatu sekolah. Apabila kelas-kelas itu bisa mewujudkan budaya positif, disiplin positif, maka sekolah juga akan lebih mudah terkondisikan. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, kita diharapkan sebagai guru itu bisa menerapkan di kelas-kelas kita. Mungkin kita sebagai wali kelas, itu kita bisa mengawali dengan membuat keyakinan kelas di kelas yang kita mampu. Nah, kalau di SMP Ida Aluda Wonogiri, karena beririsan dengan pondok, barangkali sebagai wali asrama atau mungkin yang beramanah di asrama juga bisa membuat keyakinan atau kesepakatan asrama, sehingga tercipta budaya positif atau
disiplin-disiplin positif yang ada di asrama, kemudian di kelas juga ada, sehingga anak-anak juga tumbuh motivasi intrinsiknya untuk menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang ada di sana itu lebih mudah untuk dicapai, seperti itu. Nah, ini tadi tentang keyakinan kelas. Kemudian kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, apa itu 5 posisi kontrol? Nanti kita akan belajar apa saja 5 posisi kontrol ini dan untuk apa fungsinya. Diane Gossen ini mengatakan guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Kemudian mohon maaf, PPT-nya belum tampak ya. Ya, sudah terlihat presentasi saya? Ya. 5 posisi kontrol ini ya. Jadi saya ulang, Diane Gossen mengatakan guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi fungsi dari posisi kontrol ini merupakan proses perjalanan pendidik sebenarnya guru untuk mengenali dirinya. Posisi kontrol yang dimaksud ini adalah posisi guru saat menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol yang ditempati seorang guru. Apakah posisi kontrol ini yang sudah kita lakukan selama ini sudah tepat atau belum? Nanti kita bisa bahas di sini. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Masing-masing posisi kontrol ini memiliki dampak yang berbeda ya, atau efek yang berbeda kepada siswa. Maka seorang guru harus selalu melakukan refleksi diri. Apakah selama ini jangan-jangan kita menempati keberadaan posisi kontrol itu sebagai penghukum. Padahal posisi penghukum itu apakah dampaknya sudah baik ataukah justru memberikan dampak yang negatif. Nah, di sini dalam tabel ini ada perbedaan yang sangat jelas antara 5 posisi kontrol. Mulai dari yang guru perbuat, kemudian yang guru katakan, dampak pada murid, kemudian yang murid katakan, itu ada perbedaannya. Nah, untuk lebih jelas, akan saya ajak untuk menyimak bersama sebuah video contoh posisi kontrol ya, penerapan posisi kontrol. Nah, sambil menyimak video, barangkali kita bisa merefleksikan diri kita. Mungkin kita pernah menyelesaikan permasalahan siswa dengan berada pada posisi kontrol sebagai pemantau, atau mungkin saya sebagai manajer atau sebagai teman. Nanti kita berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan apabila posisi kontrol yang kita tempati itu kurang efektif. Gitu. Jadi kita akan memilih posisi kontrol yang paling efektif. Artinya yang memberikan dampak positif yang besar bagi murid. Sehingga tercipta budaya positif yang baik.
Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu.
Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak dan Ibu Guru, demikian tadi 5 posisi kontrol ya yang sudah dijelaskan melalui video tadi, lengkap dengan contoh penerapannya. Sangat terlihat perbedaan antara posisi kontrol yang satu dengan posisi kontrol yang lain, di mana dampaknya bagi siswa juga akan berbeda-beda. Nah, sebagai bahan refleksi kita, dan semoga kita bisa memperbaiki diri kita sehingga kita bisa menuju pada posisi manajer gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru di sini ada yang pernah melakukan satu di antara 5 posisi kontrol itu sebagai apa gitu ya. Mungkin bisa disaringkan sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai manajer atau mungkin sudah sebagai teman. Itu mungkin ada yang mau menyampaikan apa posisi kontrol yang sudah pernah diterapkan kepada anak-anak. Ada mungkin salah satu ada yang mau berpendapat. Jadi sebenarnya 5 posisi kontrol ini mungkin secara tidak sadar kita sudah pernah melakukannya ya, atau menerapkannya kepada peserta didik kita, tetapi kita tidak menyadarinya posisi kontrol apa yang saya lakukan. Gitu juga dengan saya, mungkin di kesempatan yang lalu pernah saya menghukum anak gitu ya. Nah, itu sebagai refleksi ternyata menghukum itu memiliki dampak yang kurang efektif, yang kurang baik gitu ya. Dan kita berproses, kita memperbaiki diri sehingga nanti bisa menempati posisi kontrol sebagai manajer di saat anak-anak membutuhkan suatu penyelesaian
masalah. Seperti itu, sehingga nanti dampak yang diberikan kemudian anak-anak kita juga memiliki motivasi yang baik. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yakni tentang restitusi. Restitusi, apa itu restitusi? Mungkin masih ada yang belum pernah mendengar ya, apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Diane Boston. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan ya. Jadi memaksa atau dengan paksaan itu justru memberikan dampak negatif. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini 9 ciri-ciri restitusi. Nah, bagaimana dengan penerapannya? Penerapan dalam segitiga restitusi, ada namanya segitiga restitusi, di mana segitiga ini kan memiliki tiga sisi. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahap atau 3 langkah. Nah, 3 langkah itu apa saja ya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi kebutuhan. Nah, 3 tahapan ini harus dilalui semua. Tidak boleh ada salah satu tahap yang terlewatkan. Nah, ini adalah salah satu cara menyelesaikan permasalahan pada siswa kita ya. Mungkin siswa kita ada yang melakukan perilaku negatif atau melakukan pelanggaran. Segitiga restitusi ini bisa ditempuh seorang guru membantu anak mencari solusinya. Nah, masing-masing tahapan akan saya jelaskan ya. Nah, di sini menstabilkan identitas maksudnya bagaimana untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung tambah menyalahkan dirinya. Nah, jadi kalau kita langsung menyalahkan, anak tersebut akan merasa tambah bersalah, gitu ya. Tambah merasa gagal. Gitu. Nah, bukan seperti itu, tapi kita berusaha untuk mengembalikan agar perasaan gagal tersebut hilang. Gitu ya. Bagaimana caranya? Mungkin dengan tiba-tiba mungkin ada anak yang saat kita mengajar kok ada yang membawa HP atau mungkin menggunakan laptop. Nah, kita saat mengajar itu mengetahui hal tersebut, kemudian memanggil anak tersebut, kita tidak langsung tidak langsung memberi hukuman atau tidak langsung menyalahkan anak, tetapi lebih ke kita berusaha untuk melakukan kesalahan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Kita memahamkan anak ke arah tersebut agar perasaan gagal itu tidak ada. Jadi melakukan kesalahan adalah hal yang wajar. Kita sebagai manusia memang kadang
melakukan kekhilafan seperti itu. Itu adalah langkah atau tahapan yang pertama. Kalau kita lihat dari segitiga ini ya, menstabilkan identitas, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi kayak permakluman atau dimaklumi gitu ya. Kemudian ada tahapan berikutnya tidak selesai di langkah pertama. Langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Mungkin ditanya, kenapa melakukan tindakan demikian? Kenapa melakukan perilaku negatif tersebut? Kenapa melakukan pelanggaran tersebut? Ditanya alasannya. Atau ditanya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya itu apa? Nah, bisa jadi ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah kita bahas, tentang kebebasan, kesenangan, rasa kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, di sini ada validasi kebutuhan itu menanyakan alasan dan juga bisa dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kayak diberi pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif supaya anak tersebut berpikir ya. Jadi diajak untuk berpikir. Kalau kamu sudah berbuat salah, alasannya apa, itu divalidasi dulu kebutuhannya apa yang ingin dipenuhi. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi siswa diingatkan kembali tentang keyakinan yang sudah disepakati atau nilai-nilai yang mendasari atau nilai-nilai kebajikan ya. Jadi anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, bagaimana seharusnya dengan kesepakatan awal kita itu diingatkan kembali, karena pasti siswa itu apalagi usia SMP sudah bisa ya diajak berdiskusi, kemudian berpikir logis. Kita berusaha membantu anak mencari solusinya sendiri. Itu segitiga restitusi yang bisa kita terapkan saat anak-anak membutuhkan bantuan kita. Nah, di sini satu video lagi tentang penerapan segitiga restitusi ya. Penerapan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi? Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu.
Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Saya stop di sini. Demikian tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Di mana saat menerapkan segitiga restitusi ini, seorang guru berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Kalau kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol tadi. Dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer, kemudian langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan sesuai dengan segitiga restitusi. Nah, seperti itu, Bapak dan Ibu Guru, materi-materi yang kita peroleh dalam program Guru Penggerak, khususnya di modul 1, paket yang terakhir ya, modul 1.4 ya, tentang budaya positif. Nah, semoga apa yang sudah saya pelajari kemudian saya sampaikan kepada rekan-rekan guru semua ini bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama-sama dalam rangka mewujudkan budaya positif. Kemudian sebagai akhir dari bagian ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman, yaitu tentang penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan sebagai aksi nyata di kelas, yaitu di kelas yang saya ampu, kelas 7D. Kita sudah membuat kesepakatan kelas dengan siswa, yaitu tepatnya di awal semester 2 kemarin. Sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama, kita membuat keyakinan kelas atau disebut dengan kesepakatan kelas bersama siswa, dan kita berharap kesepakatan atau keyakinan kelas itu bisa ditaati bersama-sama dan menghasilkan budaya-budaya positif di kelas 7D, khususnya siswa kelas 7D. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi yang sudah saya lakukan di kelas 7D, di mana di awal kita mendiskusikan tentang kelas yang diharapkan, kemudian siswa diberi kesempatan untuk menuliskan ide dan pendapatnya, kemudian siswa menempelkan gagasan ide itu di papan, kemudian kita mendiskusikan mana yang menjadi kesepakatan kelas, sehingga kesepakatan kelas itu diketahui oleh semua siswa dan disepakati bersama. Nah, demikian ya
yang dapat saya sampaikan pada diseminasi budaya positif siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman Bapak Ibu guru, rekan guru sudah meluangkan waktu, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan-kekurangan. Bisa kita lanjutkan sharing bersama di kesempatan yang lain. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.